Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Cibiring kepada yang terhormat Ibu Eustasia Christine Martati SPDPD. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bapak yang saya hormati, yang sudah berada di ruangan ini, yang diundang adalah wakil, staf, DK, kemudian SMP 2K dan wali kelas 10. Ini ada kegiatan yang sangat bagus. Ini bukan rapat, tetapi belajar bersama. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, sekarang ini kita sudah masuk di dalam implementasi kurikulum merdeka, di mana pemerintah itu memberikan berbagai jalur untuk kita semua memahami roh dari kurikulum merdeka. Merdeka yang seperti apa? Nah, sekarang ini kita sedang melaksanakan, mari kita laksanakan sebaik mungkin. Kita akan melaksanakan melalui jalur kurikulum merdeka mandiri berubah. Ini sudah kita komitmen bareng ya. Nah, kemudian beberapa teman sudah mengikuti CPP, semuanya sama Bapak Ibu. Sebetulnya tujuan akhirnya, bagaimana kita memahaminya dan melaksanakannya dalam implementasi di sekolah, juga dari CPP. Nah, maka semakin banyak yang mengikuti itu, semakin kita paham. Maka mari kita persatukan, kita jadikan satu persepsinya, terus kita laksanakan. Kemudian dari Bapak Ibu yang bisa ikut program itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, puji syukur pada hari ini kita bisa belajar bersama, karena posisinya kalau dalam berkolaborasi itu tidak ada yang lebih dan tidak ada yang bawah, kita egaliter, sehingga semuanya menempati posisi yang sama, hal-hal yang kemudian nanti kita kerjakan pun sama. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kalau di platform Merdeka Mengajar, jenengan sudah klik TMN Bapak Ibu, lihat videonya. Ketika klik video, diawali dengan apa Bapak Ibu? Salam dan bahagia. Sehingga Bapak sekalian di sini harus bahagia. Kalau ada yang masih merenggut, berundur dan seterusnya, atau ada tuntutan lain, balik saya mau A, mau B, dan C, tolong hilangkan dan mari kita satukan visi kita bareng-bareng. Karena kalau salam bahagia jawabannya salam, begitu. Sehingga kalau salam dan bahagia jawabannya salam, itu toh. Sehingga kalau Angel salam dan bahagia, Bapak terlibat salam, gitu. Sehingga kalau salam dan bahagia salam, itu aja, tidak ada plus dan bahagia. Untuk itu bagus sekalian. Konsumsinya mestinya nanti Pak, karena nanti masuk itu. Mohon maaf. Jadi kalau misalnya mau kesesok, betul apa, tapi kita tidak membatasi keinginan. Karena kalau nanti masuk video agak nggak enak ketika dilihat. Iya. Tidak apa-apa Pak, masuk dihabiskan Pak. Saya melatih karena saya berharap ada aktivitas produktif kita, sehingga dalam 60 menit ke depan kita mampu untuk berdiskusi sampai ada hal kaitannya dengan RTL kita apa sih di sekolah kita, karena ini penting dan menjadi pijakan di kurikulum merdeka dan kurikulum 2013. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengawalinya di siang hari ini saya menyampaikan bahwa kaitannya dengan budaya positif itu akan saya sampaikan, dan panjenengan sudah mengetahui saya. Ini biodata saya, kalau saya jadi narasumber presentasi kadang pakai ini. Itu masih muda itu wajah saya, belum kelihatan Bapak Ibu, karena belum dipejet. Ini belum dipejet, freeze-nya. Salam dan bahagianya masih utuh.
Taruh dulu Bapak Ibu sekalian, yang belum kenal saya, monggo bisa dipersani. Sami-sami di SMA Negeri 1 Cembiring. SMA Negeri 1 Cembiring. SMA hebat semua. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kita belajar bersama. Nanti saya menyampaikan beberapa hal kaitannya budaya positif yang bisa kita kaji, kita pelajari, kemudian bisa kita analisis bareng-bareng, dan kemudian ada tindak lanjutnya dimulai dari stakeholder pemangku kebijakan, ibu kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan staf, kemudian dari kesiswaan BK. Ini kami berharap nanti kita bisa diskusi panjang juga dengan kesiswaan dan tim STP 2K sekaligus Bapak Ibu guru wali kelas 10 tahap 1. Nanti tahap 2 kita berimbas kepada wali kelas 11 dan 12 dan seluruh pemangku yang ada stakeholder di SMA Negeri 1 termasuk komite sekolah. Bapak Ibu sekalian, ini saya gambarnya masih imut-imut itu, sekarang sudah lumayan. Nah, kaitannya dengan budaya positif Bapak Ibu sekalian, ada kertas warna-warni di depan panjenengan, di samping panjenengan, monggo masing-masing megang satu Bapak Ibu sekalian, monggo megang satu, bolpennya juga disiapkan. Bisa pinjam Pak Din, tenang Pak Din, tidak apa-apa. Nah, mengawalinya saya ada pertanyaan pemantik buat panjenengan Bapak Ibu sekalian, dan tolong dijawab, ditulis sepenuh hati. Hanya menulis setuju, tidak setuju, sangat setuju. Mudah nggih Pak Eri? Oke. Nah, ini pertanyaannya. 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu pernyataan. Monggo dijawab. Tulis di situ. Tulis dalam secari kertas atau panjenengan bisa di kolom chat. Kalau daring, ini kan daring. Silakan. Yang kedua, nomor-nomornya rupanya. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu pernyataannya. Jadi yang setuju atau tidak setuju, atau sangat setuju atau sangat tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo ditulis. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. 3 saja Bapak Ibu sekalian, jawab setuju, tidak setuju, sangat setuju. Ya, itu STS, sangat tidak setuju. Setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Campur? Tidak. RT tunggal bagian sini. Monggo, Guru Linta. Nomor 1 posisi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Panjenengan setuju nomor betul Bu? Tidak Pak. Why? Kenapa Bu? Karena kalau kita lihat anak kita harus tarik terus ke layangan. Ini sekedar Bu, pakai mic Bu. Biar ada suaranya Bu. Monggo Bu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjawab nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini saya menjawab tidak. Karena untuk hukuman itu tidak harus fisik, ya, tidak harus fisik. Kita menganggap anak itu seperti layangan, kita harus tarik ulur di situ. Tarik di ulur, Ya, sampai naik ke atas gitu. Kadang dimarahi bapak, kadang dimarahi, kadang disayang. Seperti kemarin saya itu memarahi anak, kowe metu, seperti itu. Karena dia rame terus, itu ada Pak Din, pada waktu itu saya marah sekali. Seperti itu, itu saya tarik ulur. Tapi ya kadang itu tidak merupakan dendam Pak. Ya itu tidak merupakan dendam, tapi hanya saat saja. Terima kasih. Tapi tidak setuju apa setuju berarti Bu? Data saya tidak setuju. Tidak setuju
Bu Sudarti, poin kedua Ibu. Monggo. Setuju apa mboten setuju Ibu? Dibagi dua. Ada Ini monggo Fitri. Monggo, bebas nanti dua perwakilan kedua. Mas Dewi, untuk saya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Poin kedua ini. Poin kedua. Nih, Lanjut. Biar beda. Pemberian hukuman dengan positif seperti membaca atau membersihkan halaman, saya sangat setuju dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya, secara umum hukuman itu memang dapat mendisiplinkan anak, tapi ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak serta-merta anak itu langsung diberikan hukuman, tidak. Tapi ketika anak sudah melewati batas-batas aturan yang kita tetapkan, maka memang ada hukuman yang perlu diberikan untuk mendisiplinkan, tapi dengan hal-hal yang positif. Seperti tadi dicontohkan membaca atau membersihkan halaman. Baca buku di perpustakaan, baca buku dan sebagainya, atau literasi yang lain. Terima kasih. Cukup Bu? Cukup. Bu Dwi, terima kasih teman-teman Bu Dwi. Yang ketiga yang tadi ngomongnya keras sekali di RT 3 wilayah 3. Monggo. Ya, Pak Iri atau Pak D. Monggo. Poin ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah begitu? Setuju atau tidak setuju? Gitu aja Pak. Terima kasih. Dalam poin 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu pada dasarnya sangat setuju. Kalau di situ tidak ada sangat, berarti setuju saja. Karena dengan memberikan penghargaan berarti kita memberikan reward atau memberikan dukungan kepada anak supaya anak berlomba-lomba untuk meningkatkan pembelajarannya. Sehingga model-model seperti itu harus kita berikan apresiasi yang tinggi. Reward ya. Terima kasih. Oke, reward gitu berarti Pak. Penghargaan. Tepuk tangan untuk Pak D. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, tadi yang sudah dijawab, alhamdulillah. Terima kasih sekali elaborasinya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Masukan, kemudian pernyataan dan seterusnya. Maka dari sini yang akan kita kaji dalam membangun budaya positif di sekolah ada 6 hal yang nanti kita kaji bareng-bareng, kemudian panjenengan nanti bisa untuk mendalami itu. Yang pertama adalah kaitannya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Tadi ada hukuman dan penghargaan. Dan yang ketiga yang mungkin baru buat kita adalah restitusi. Yang ketiga itu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti bisa meningkat menjadi keyakinan sekolah gitu. Jadi keyakinan bersama di seluruh stakeholder sekolah. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi kaitannya dengan 5 posisi kontrol. Kalau tadi Bu Rita sudah melakukan hal seperti itu, jadi kita posisi kontrolnya di mana? Nanti kita ketahui biar panjenengan menjadi guru itu juga mengetahui detail peran dari panjenengan dalam rangka untuk berpihak pada peserta didik. Karena bagaimanapun filosofis dari Ki Hajar Dewantara, bagaimana seorang guru itu harus mampu menuntun. Kalau saya ibaratkan, saya sering menjadi petani itu penting karena memang yang mau jadi bibitnya unggul atau tidak tergantung petaninya. Kalau kemudian Pak Dia itu suka ngukir, ya ngukirnya itu juga hati-hati pelan-pelan, bahannya apa, bentuknya seperti apa. Dan yang ketiga, bagaimana kemudian selain menjadi kita menuntun dan menjadi petani juga bagaimana kemudian kodrat alam dan kodrat yamannya itu peserta didik bisa kita maksimalkan. Pembahasan yang keenam adalah kaitannya dengan segitiga restitusi. Kalau peserta didik kita, murid kita itu bermasalah, maka kita bisa melakukan ini segitiga restitusi yang selama ini kadang
kita tidak pernah mengetahui dan tidak melaksanakan atau bahkan sudah melaksanakan. Itu Bapak Ibu sekalian, ada 6 hal yang nanti kita bahas. Alhamdulillah moga-moga cukup waktunya karena ini membutuhkan konsentrasi dan ya, yang pertama kita masuk ke budaya positif, poin disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mari kita buka kertas yang tadi sudah jenengan coret gitu. Nah, sekarang panjenengan kertas yang tadi sudah ditulis itu silakan remet-remet masukkan ke tangan panjenengan. Iya, diremet-remet sampai ke dalam. Monggo. Bu Lolita pasangannya dengan Bu Diba, Bu Vero dengan Bu Yaina, Pak Berat berpasangan, berdua. Bu Kristen dengan Pak Heri boleh, Pak Din dengan berpasangan berdua. Pak Kosmin dengan Pak Edi, Nah, tugasnya adalah lempar-lemparan. Bapak yang A, Ibu yang A, dengan segala daya upaya, ini dikepel ini, itu diminta oleh kawan B dengan cara bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar membuka kepalan tangan sahabat kita yang berada di sana. Monggo, silakan. Ayo, dimulai. Monggo. Ya boleh, caranya boleh menghadik, boleh merayu, menyuap, mengancam, membujuk. Caranya boleh menghadik, boleh merayu, menyuap, mengancam, membujuk. Silakan, monggo. Sudah waktunya. Bapak Ibu, semua. RT sekawan, Pak Eri, dibuka enggak tangannya? Monggo pakai ini, Pak. Pak Eri, dibuka enggak? Tangannya dibuka enggak? Sesuatu yang ada yang sudah diremet tadi sudah dibuka, diserahkan atau tidak? Saya serahkan. Diserahkan. Kenapa, Pak? Karena Pak Kusmin baik hati. Pak Kusmin baik hati. Tepuk tangan untuk Pak Kusmin baik hati. Nah, Pak Kusmin tadi dengan Pak Erik merayu, menyuap, atau apa, Pak? Menyerahkan diri. Saya memberikan bakwan. Memberikan bahwa berarti menyuap. Ternyata Pak Erik dapat disuap dengan bakwan. Terus Pak Dili, berikut Pak Dili. Dengan siapa Pak Dili? Tidak ada pasangannya. Oh ya, ada pasangannya. Tadi sudah pernah dengan siapa Pak Dili? Pak Lisin. Oh Pak Lisin. Pak Lisin menyerahkan atau bukan atau bukan? Serahkan. Oh menyerahkan. Kenapa Pak Lisin diserahkan? Ya karena Pak Lisin saya pikir punya wawasan yang sangat luas itu. Berarti Pak Lisin dengan ikhlas juga langsung diparingi ya nanti. Iya. Tepuk tangan untuk Pak Lisin. Berjuang luar biasa. RT Pak sudah. Ada yang tidak diserahkan Bapak Ibu? Ada. Sinten? Ayo, Pak. Takut Pak. Takut.
Pak Eri. Iya, Pak. Dibuka apa betul? Ya. Diserahkan atau tidak? Tapi tidak diserahkan. Dan diserahkan. Kenapa? Pakai bu. Mau minta pakai bu. Terus? Mau ngasih nggak enak. Sebenarnya salah sikap, Pak. Salah sikap. Pasangnya dengan siapa, Pak? Pak Jibra seperti kuala. Bu Christine, tadi bagaimana kalau tidak diserahkan? Pak Eri, sesuatu yang ada di tangannya tadi. Tapi saya mau ngambil takut karena tangannya besar sekali. Apakah itu barang berharga sekali buat Bu Christine sehingga mau meminta ke Pak Eri? Ya jelas karena disembunyi-sembunyikan jadi membuat kita ingin tahu apa ini. Tahu apa gitu. Ya. Terima kasih Bu Christine, tepuk tangan untuk Pak Eri dan Bu Christine. Ternyata Bapak sekalian ada yang oleh, ada yang oleh, gitu G. Ada yang tadi saya lihat ini moyok ini dengan cara sampai moyok-moyok gitu tadi di kelompok A gitu. Baik-baik langsung silakan Bu. Maka Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ada sebuah paradigma. Ketiga, Bapak Ibu mau milih, ada yang pilih nomor 1 dan 2? Satu apa Pak? Dulu kita pilih nomor berapa? Nomor 2 untuk mendapatkan imbalan. Karena apa? Nanti dinilai di sini ada ya, setelah saya kadang takut ya supaya tidak terlambat ke sana. Kalau saya terlambat itu biasanya kendalanya satu karena saya melewati rel kereta api Pak itu terlambat. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian 1, 2, 3 itu tujuan dari disiplin positif adalah ke motivasi internal. Sehingga ada TPP atau tidak ada TPP jadinya tetap datang basic. Nanti kalau TPP-nya tidak dipotong atau dipotong tidak masalah. Ada TPP atau tidak. Alhamdulillah ada TPP. Alhamdulillah. Yang tidak ada TPP-nya nambah TPP Pak ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian nanti lebih detail urusan ini restitusi. Itu tokoh psikologis namanya Diana Gosen. Itu menyampaikan bahwa untuk menumbuhkan motivasi internal yang ketiga itu adalah dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sehingga kalau ada masalah dengan murid kita atau diri kita bisa kembali ke komunitas guru kan jadi enak. Murid kembali ke kelompoknya itu lebih enak dan tambah kuat, tambah ingin untuk mendisiplinkan diri, memaksimalkan diri dalam urusan disiplin positif itu. Nah, upayanya adalah bagaimana kemudian murid kita itu ada proses kolaboratif agar mereka mencari solusi dari masalah mereka. Karena kalau solusinya adalah dari eksternal, efeknya kurang lama. Dengan memberi hukuman tadi, misalnya tidak masuk kelas kemudian dikeluarkan, efeknya lama atau cuma sesaat mereka akan disiplin. Datang terlambat, Pak Kosmin, Pak Heri di depan pintu itu, mereka datang terlambat kemudian dikasih terapi. Efek yang terjadi mereka yang datang terlambat itu sesaat karena kemudian mereka atau bahkan kemudian sampai dalam hidup dan kehidupannya nanti ketika bekerja itu mereka datangnya tetap akan kasih. Ini yang menjadi hal pemikiran kita, ada tujuan mulia dalam rangka menciptakan disiplin positif itu dari motivasi internal. Karena waktunya, jangkanya akan lebih
lebih lama. Cirinya adalah ini restitusi, nanti lebih detail di pembelajaran sesi ke materi ke 456. Cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Datang terlambat masuk kelas, datang terlambat ke sekolah, tidak pakai helm, tidak pakai sepatu warna hitam misalnya Pak Bos, atau rambutnya gondrong. Itu restitusi, bukan menebus kesalahan. Datang terlambat, mereka bukan dikasih hal-hal yang kemudian mereka menebusnya. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak dipaksa memaksa karena menjadi sebuah tawaran. Ada kolaborasi. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, evaluasi ke dalam. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam rangka memperbaiki sebuah kesalahan yang dilakukan. Apalagi murid kita adalah masa-masa tumbuh kembang, itu bagaimana kemudian kita bisa menerapkannya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, pembentukan karakternya, bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Pak Satrio, Pak Heri, Pak Din, ini orientasinya adalah restitusi. Solusinya bagaimana? Penyelesaiannya bagaimana? Kalau kemudian ada keterlambatan berulang-ulang, ada hal-hal yang Anda buat kesalahan. Kalau guru-guru yang ada di kelas, anak-anak tidak mengumpulkan tugas, bagaimana kemudian direstitusi agar mereka ada solusinya untuk diri mereka sendiri. Yang kesembilan, cirinya adalah mengembalikan murid yang berbuat kesalahan pada kelompoknya. Itu kaitannya restitusi. Nanti di pembelajaran berikutnya ada detail mengenai restitusi. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di disiplin positif itu jenengan sering mendengar kalimat tata tertib, peraturan. Di sekolah kita ada KPS enggak Pak Gus? Ya. Pakai skor gitu. AKPS, angka kredit. AKPS. Pakainya apa Pak Din? Pakainya ya ada hitungan. Scoring, betul Pak? Bukan. Kita tidak menggunakan scoring karena kita tidak berani Pak. Tidak pakai. Kita menggunakan hitungan selama beberapa kali kita berikan presentasi untuk Surabaya dan sebagainya datanya. Nah ini, karena berarti ada tata tertib juga Pak? Ada tata tertib juga? Ada. Ada peraturan, tata tertib atau peraturan itu? Tata tertib siswa. Iya. Makanya kemudian ada anak-anak yang bilang Pak Gus, tata tertib atau peraturan dibuat untuk dilanggar katanya. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa kalau tadi saya bilang ada materi tentang keyakinan kelas, mengapa kok harus keyakinan kelas, bukan peraturan? Tadi saya sudah bertanya ke dengan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Wong rumahnya dekat, bagus ya kemudian. Kalau saya gue helm, karena ini tujuannya apa? Ya? Menggunakan helm. Kalau hanya roda 2, Formula 1 pakainya helm juga itu Pak. Formula 1 itu pakai motor balap itu juga ada yang pakai helm. Kemudian yang kedua, mengapa kita malah ada peraturan ketika corona? Bu Dati juga pakai, sekarang Bu Kabita juga pakai dia. Mengapa jadinya pakai masker? Mencuci tangan, menjaga jarak, 3M gitu. Iya. Apa yang Anda yakini dengan pakai masker? Pak Joko, pakai masker kan? Nah, apa yang Anda yakini dengan pertanyaan kedua itu? Ingat. Monggo, mic-nya Pak dipakai Pak, menjawab.
Nggih. Monggo. Terima kasih. Memakai masker untuk menepati prokes, seperti anjuran pemerintah. Terima kasih. Hanya menepati prokes. Prokes itu kaitannya dengan Kesehatan, Pak. peraturan untuk kesehatan, beda loh, Pak. Kesehatan juga, Pak. Katanya kalau urusannya menaati prokes ya mengikuti aturan dari Kemenkes. Iya. Kalau kesehatan beda loh, Pak. Ayo. Milih mana? Dua-duanya saja. Oh, dua-duanya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu tadi pada saat mengikuti pelatihan, atau tadi ada yang terlambat ya, ada yang terlambat datang ketika kita mau kolaborasi katanya dengan budaya positif, atau yang datang terlambat ke sekolah. Sehingga dalam hal kaitannya dengan itu Bapak sekalian, kenapa kok kita butuh sebuah keyakinan, bukan peraturan semata. Kalau hanya sekedar dekat, jawaban Pak ini benar, gak pakai helm, gak masalah. Karena apa? Di peraturan di situ pakai helm ketika naik motor. Tetapi kalau hanya jenengan tidak yakin bahwa helm bisa melindungi kepala jenengan dari jatuh, kan? Nah, mereka yakin kan, orang kan gitu. Berbeda kan? Peraturan pakai helm oleh polisi, nggak pakai helm langsung ditilang. Tapi kalau jenengan yakin bahwa dengan menggunakan helm itu melindungi diri, melindungi kepala, ketika misalnya ninggalan ada arah dan melintang yang ada. Tadi Pak Joko, kenapa pakai masker? Prokes Pak. Karena Pak, prokes itu diatur oleh Kemenkes, bahkan diminta oleh Pak Jokowi untuk pakai masker. Untuk kesehatan ditambahi. Kalau jenengan yakin bahwa menggunakan masker itu untuk melindungi diri, untuk kesehatan, mau ada siapapun yang bilang jenengan tetap pakai masker. Apalagi orang yang perempuan itu katanya kalau saya diskusi kok tetap pakai masker mau, biar lipstiknya awet, biar lipstiknya tidak hilang. Oke. Lah ini Bapak Ibu sekalian, ada lingkungan pengaruh yang memang harus kita bangun. Dan di Cepiring saya melihat butuh sekali. Karena dengan budaya positif ini, budaya positif kalau ini diterapkan di SMA Cepiring Bapak Ibu sekalian, nanti berubah lingkungannya jadi positif. Panjenengan sudah punya nilai-nilai kebajikan tadi yang dipecah tadi itu, ada bagaimana menciptakan urusan ketuhanan, akhlak, keteladanan, gitu, tanggung jawab, jujur, gitu. Maka ketika budaya positif itu warga biasa macam Cepiring akan membuat lingkungannya juga positif. Betul itu, virus itu, betul Bu Desi. Virus itu budaya positif, walaupun tadi kalau tidak ada siapapun jenengan datangnya tetap orang Bu Christine, tidak ada saya, tidak ada semua orang, tetap datangnya kasih gitu. Apakah kira-kira akan terus begitu? Tidak ada TPP misalnya Bu, apakah akan seperti itu atau apa gitu? Sehingga ketika kemudian hal positif itu jenengan lakukan, taruhlah saya bilang di diskusi di guru penggerak, saya sampaikan kita seperti lilin yang menyala dalam kegelapan, kena wangi, kena badai, BWA, orang kayak gini penting merup siji, dan nanti kan menyebar sama lilin-lilin lain. Nah, lingkungan yang positif harapannya adalah lingkungan yang nyaman, aman, tentram, murid bisa berkembang, bisa dinamis, jenengan ngajarnya enak. Bagaimana menciptakan kolaborasi antara peserta didik di situ, sehingga dari lingkungan yang positif itu terbentuk sebuah keyakinan kelas, keyakinan sekolah, sehingga
level terbawah adalah munculnya di kelas-kelas kita. Jadi masuk kelas itu sudah enjoy, sudah enak, mau apapun anak-anak bisa termaksimalkan. Itu lingkaran pengaruhnya, sehingga memang hari ini saya berharap stakeholder pemangku kebijakan bisa berdiskusi, bisa memutuskan ke depan apa yang bisa kita buat sebuah keyakinan kelas ini menjadi keyakinan universal, menjadi keyakinan sekolah. Kanan dan kiri, Bapak Ibu sekalian, milih mana? Kanan dan kiri, mana yang keyakinan kelas? Mana yang menjadi keyakinan yang berasal yang tadi kita ceritakan dari nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian tercermin dalam 6 dimensi pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Yang kanan atau yang kiri? Kesepakatan yang pertama yang sebelah kiri, yaitu tekad Dharma Wanita Persatuan Satu, ngarang saja itu. Kesepakatannya adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam. Keyakinan atau peraturan? Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Lagi berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, tertib. Keyakinan atau kesepakatan atau peraturan? Padahal tadi saya bilang di sini, kalau nanti sudah menjadi sebuah keyakinan kelas, bisa kemudian menjadi sebuah peraturan, bisa dibentuk begitu. Sehingga dari sini kesepakatan kelas yang sebelah kanan dicermati, apakah masuk nilai-nilai kebajikan universal, saling menyayangi, abstrak gitu. Bentuknya apa Bapak Ibu? Iya. Sehingga nilai-nilai kebajikannya adalah saling menyayangi, orang padugon, orang gelutan, orang mayoan, tidak bullying dan seterusnya. Lebih umum. Kami murid yang semangat belajar. Semangat belajar ditunjukkan dengan menghargai waktu, menghargai tugas, menghargai guru. Yang ketiga adalah kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau mau pulang sekolah, saling menyayangi, semangat belajar, peduli dengan teman-teman. Karena kipasnya sudah digunakan ketika belajar, berarti kalau pulang sekolah diapain Pak Win? Dimatikan. Karena posisinya adalah peduli terhadap teman-teman. Kalau pagi dinyalakan, peduli. Dan masih banyak lagi keyakinan kelas yang bisa didalami. Kalau ini tugas di guru penggerak kayak gini Bu, buat detail kayak gini. Tapi panjenengan nanti lebih detail yang wali kelas 10 bisa kita ambil ini. Posisi tabel T dan Y. Tampak seperti, tidak tampak seperti, kemudian yang terdengar, terlihat, berperilakunya seperti apa. Ini bedanya Bapak Ibu tadi yang saya katakan. Apa yang menjadi peraturan dan apa yang menjadi keyakinan? Ternyata selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah peraturan, tetapi keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Sehingga tidak cukup hanya buku, tidak hanya ketika masuk ke lab sepatunya dilepas dan seterusnya. Kemudian ada kalimat negatif. Biasanya di peraturan atau tata tertib itu ada kalimat negatif kayak ini, dilarang. Karena harganya mahal, dilarang, kan mahal. Tetapi keyakinannya adalah menghormati orang lain. Kemudian ada lagi di situ, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ternyata keyakinannya adalah berkomitmen, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, ada kalimat negatif. Tetapi di situ menghormati orang lain itu menjadi sebuah keyakinan. Ternyata menghormati orang lain itu adalah termasuk dalam urusan bullying, kekerasan, verbal maupun non verbal. Kemudian ada bersabar. Kadang kalau di peraturan kan harap antri masuk ke kamar mandi
gantian. Ternyata itu adalah termasuk menghormati orang lain. Antri itu menghormati orang lain, bukan kita saja, tapi juga menghormati orang lain. Dan latihan bersabar. Gunakan masker, Pak Joko. Gunakan masker, Bu Tati. Itu ternyata peraturan, Pak Joko. Betul itu, peraturan dari Kemenkes, dari pemerintah. Tetapi kalau Pak Joko tadi mengatakan untuk kesehatan, biar saya itu menjaga diri saya dari virus corona, itu berarti menjaga anfus, menjaga diri, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Itu termasuk keselamatan, Pak Joko. Itu keyakinan, Pak Joko. Sehingga ketika jenengan mau tidak mau, suka atau tidak suka, tetap dimanapun pakai masker ketika berinteraksi. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu urusannya keamanan, juga menjaga keselamatan. Jangan update status ketika diskusi. Nah, itu berarti peraturan. Keyakinannya adalah menghormati orang lain, karena orang lain pun ingin update status. Lanjut Bapak Ibu sekalian, ini lebih asik karena apa? Ternyata hukuman itu menjadi hal aneh di kita untuk abad ini, untuk pembelajaran sekarang di rumah. Ternyata hukuman itu, karena apa? Hukuman itu ternyata, apalagi kepada murid-murid kita, itu ternyata menyakitkan. Dihukum itu ternyata menyakitkan dan keringan. Jadi kan pernah dihukum sama Bapak Ibu zaman dulu? Ada? Bapak Ibu guru ini jenengan? Pernah? Pak Lisik pernah, Pak Lisik? Dihukum apa Pak Lisik? Enggak. Teman saya sampai sekarang, sampai tua punya anak itu kelingan kalau dulu dia pukul penggaris dengan yang itu, Mister Kuan yang itu di sidang, sampai penggarisnya patah. Kelingan, untuk tidak berdarah. Kelingan. Kalau saya kelingan, saya dijimit sama Prof Susilo perutnya. Gara-gara sering ke lab, kemudian aktif karya nanti mahasiswa itu dolanan dijimit. Ada lagi yang kelingan waktu dulu dihukum atau dihukum di depan kelas itu pernah dihukum di kelas tuh? Sering. Karena apa Bu? Pakai minggu. Ketika SMP itu kita sering meledek ilmu kesenian. Yaitu kalau pakai celana karena ketinggian kurus, terus dijuluki pletrek. Satu kelas itu memanggil bapak itu namanya Pak Pletrek. Kemudian ketika beliau masuk kelas, saya berkata keras sekali, Pak Pletrek mau masuk. Dengar beliaunya. Dengar, marah. Dan hukumannya apa? Satu kelas kita ditampar semuanya. Ini, wah pas kena saya endo. Saya endo, malah saya ditampar 2 kali. Sampai sekarang ingat. Masya Allah, tepuk tangan untuk Bu Christine. Curhatan bagaimana hukuman itu ternyata masuk ke mimpi-mimpi kita ya. Sampai masuk ke sana balik sampai sekarang sulit dihilangkan. Karena begitu Bapak Ibu, posisinya kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang cukup lama. Tetapi kalau konsekuensi beda. Nanti yang sebelah kiri saya buatkan hukuman itu seperti apa, efek-efeknya. Anak akhirnya membenci kedisiplinan Pak Gus, Pak Eri, Pak D dan seterusnya. Dengan dihukum ternyata mereka benci dengan kedisiplinan yang kita pahami tadi itu. Yang kedua, sifatnya paksaan. Tapi kalau dilihat bagian yang konsekuensi kan berbeda. Konsekuensinya anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Beda Pak. Membenci dan menghargai beda. Ada paksaan, ada stimulus, ada tanggapan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi kalau hukuman menyakitkan yang terjadi.
sampai kemudian menciptakan konsep diri yang buruk, tetapi kalau konsekuensi yang baik. Hingga kalau dihukum ternyata menutupi kesalahan, mencari-cari alasan. Kenapa? Takut dihukum. Akhirnya kemudian salah, menutupi kesalahan. Karena apa? Lah nek ngerti aku dihukum, di BKK, wah gitu kan? Dikasih apa tadi, Pak? Angka apa? Adik, diapain Pak? Scoring. Ada scoring. Marah, rasa bersalah, bahkan dipermalukan. Kalau tadi mungkin di ruang tadi mungkin cerita BDC itu ketika dipukul itu marah, dipukul kan kasihkan yang kiri, bukan kasih kiri. Kemudian merasa tidak dihargai, sehingga kalau begitu ada wilayahnya yang hukuman, ada yang wilayahnya konsekuensi, dan yang ketiga nanti ada wilayahnya untuk direstitusi. Sehingga posisi kontrol itu menjadi penting. Bapak Ibu, monggo dari perbedaan hukuman dan konsekuensi, saya punya bedek-bedekan, tebaan-tebaan. Bu Rinti, hukuman atau konsekuensi Bu ketika seorang guru melakukan ibu anak terlambat disuruh mencatat 100 kali di dalam buku. Tulisannya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah bla 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 bla. Hukuman atau konsekuensi Bu? Kalau menurut saya itu hukuman, Pak. Hukuman. Betul, tepuk tangan. Tadian. Ini kebanyakan kan jawabannya. Ayo, Tadian. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ayo Pak, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman. Kenapa kok hukuman? Karena terlambat. Karena terlambat dia dikasih lari. Ini loh tadi ada. Nah ini ada perbedaan ini Pak. Hukuman atau konsekuensi tadi itu? Jawabannya adalah hukuman. Ya, silakan. Fisik Ibu yang kaget ya, tidak ada kaitannya dengan hukuman. Yang ketiga, tepuk tangan Pak Bika. Kamu lisin. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah dan bilang hidup ekonomi. Ekonomi sukses. Ekonomi yes. Ekonomi yes. Hukuman atau konsekuensi Pak? Hukuman. Ya tadi berarti sudah memperhatikan. Bu Bika tadi belum. Ayo. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi Bu? Kenapa konsekuensi? Pakai ini. Ya, kenapa muridnya? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kalau dia menggantikan karena kesadaran diri, maka itu lebih ke konsekuensi ya, karena ada semacam kesadaran dari salah dan sudah merusakin dan tidak jelek akhirnya ganti gitu ya. Tepuk tangan untuk Bu Bika. Nah ini, ayo pinggiri Bu Lita. Hukuman. Murid kita kan sering bawa ini, minuman. Minumannya boleh dibagi Pak Bu. Kata bilangnya. Sama ya sudah, ini sudah wayangnya. Ayo. kalau itu konsekuensi Pak. Konsekuensi. Ya. Oh iya, konsekuensi Bu. Ya. Ya, karena kesenggol ya. Tepuk tangan untuk Bu Lita. Tinggi. Sampingnya. Bu Vero. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Pak Din, tidak pakai sepatu hitam, Pak Din. Menurut saya hukuman. Hukuman, dihukum berarti Bu. Ya. Ya. Tepuk tangan untuk Ibu. Yang terakhir ini yang senior.
Ya. Bagus nih. Pakai setelah, ayo Pak. Lari mengelilingi. Oh jadi Pak Tejo ini, karena ini kaitannya dengan PJOK. Olahraga. Ya. Oh Pak Supriyadi. Pak, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Adit, konsekuensi. Alasannya Pak Supriyadi kenapa kok hukuman? Terlambat, Pak. Kenapa? Dihukum karena tadi kita kasihkan dia atas tentang hukuman dan konsekuensi. Adit, kenapa? Karena hubungan dengan mata pelajaran yang akan dilakukan. Berarti konsekuensi. Mari kita buka Pak. Sudah Pak. Mari kita buka. Saya buka. Tepuk tangan untuk Iya. Sehingga kalau urusan PJOK dalam itu ada kegiatan pas pelajaran PJOK, ada aktivitas suruh lari, itu berarti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Perbedaan hukuman dan konsekuensi kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya? Oh berarti ini wilayah konsekuensi, oh ini wilayah hukuman ini. Dan yang begini sudah ditinggalkan. Mau ditinggalkan? Bertanya. Monggo. Atau nanti dikumpulkan pada saat bertanya. Oh iya. Nanti ada waktu untuk ditulis dulu Pak, jangan sampai lupa Pak. Dikirim. Tidak, dia ditulis nanti di pas saat diskusi. Dikirim lewat CMD. Masalahnya masih panjang sekali. Sehingga waktu saya lihat urusan di hukuman itu menjadi murid kita termasuk kelompok yang beridentitas gagal. Tetapi untuk urusan murid kita menjadi identitas sukses itu di wilayah konsekuensi dan yang terbaru nanti kaitannya dengan restitusi. Sehingga ada perbedaan ternyata kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi itu menjadi sesuatu adalah pilihan. Itu Bapak Ibu. Termasuk hal-hal di wilayah negatif, netral, dan positif. Nah, wilayah yang mau dibangun, yang akan kita bangun di budaya positif ini adalah wilayah yang restitusi. Kalau tadi misalnya anak menjadi membenci peraturan, tetapi di konsekuensi anak menghormati peraturan. Tetapi di restitusi berubah menjadi motivasi internal, anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga ketika berbuat itu dia sadar, penuh dengan kesadaran. Dan masih banyak lagi urusan kalau perilaku positif agresif meningkat, konsekuensinya bertahan jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah menjadi terpecahkan. Biar cepat nanti diskusinya dulu. Ini ada langsung saja ke kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu sekalian. Pak Gos disimpan pertanyaannya nanti sambil jalan tulis, nanti kita bisa tambahkan. Biar materinya selesai dulu Pak. Nanti kalau saya diskusi materi berikutnya nggak kesampaian. Nah, ini untuk urusan kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik lagi. Cerita tentang wali kelas 2A. Yang wali kelas 10 ini ada cerita. Ternyata ada anak kelas bawah itu kelas SD itu juga sama. SD Pelita Hati. Monggo dibaca Ibu Ambar. Kalau di sini ya Ibu Sudati gitulah. Guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati dan bingung menghadapi ulasan murid di kelasnya. Doni. Kalau anak kecil kayak gini, kalau dia anak SMA beda lagi ya Bu Lila. Bu Dati. Beda lagi nanti. Beberapa kali kelas 2A telah datang pada Bapak dan mengeluhkan perilaku Doni yang sering meminta bekal. Akan siang teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang panjenengan lakukan? Misalnya dengan seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Alasan Doni kan juga punya alasan. Doni kan ada alasan walaupun masih anak kelas 2. 7. Ya, ini dia. Sehingga
ada di kebutuhan dasar manusia itu ini Bapak Ibu. Yang kurang kasih sayang itu dasar diterima. Ada lagi penguasaan tadi itu misalnya power gitu ya. Lalu kemudian ada freedom, kebebasan, dan senang-senang saja, kesenangan. Jalui itu kan. Sehingga ketika kemudian jadi Doni jawab, Don, kenapa kamu kok begitu? Jawabnya adalah, saya lapar karena ibu saya tidak memberi saya bekal. Kebutuhan yang dipenuhi yang mana Bapak Ibu? Apakah kasih sayang dan rasa diterima, belonging, atau penguasaan, atau kebebasan, atau senang-senang saja? Pak Saktio, yang ini. Jadi kalau jawabnya begini, saya lapar karena ibu saya tidak memberi saya bekal. Bertahan hidup, survival. Di sini ya. Kalau di survival berarti nanti dia murid melakukan perbuatan yang membersihkan, melanggar peraturan. Karena posisinya termasuk di bertahan hidup tadi itu. Tengah ya, di tengah. Gambarnya nggak kelihatan ya? Tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Tidak apa-apa. Kalau jawabnya ini, agar teman-teman perhatikan saya. Kan ada juga yang ngambil tapi caper kan Bu? Juga tapi caper gitu. Cinta dan kasih saya. Sehingga 2 kalimat, cinta dan kasih. Sehingga jadi lagu. Cinta dan kasih saya. Saya hebat kan Bu? Teman-teman cerita sama saya. Gitu. Airi. Ya. Apa Pak Bu? Ya, pemasangan kuasa. Kalau jawabnya itu saya bosan sama bekal dari ibu saya. Bebas, freedom. Saya bosan ngajarnya Bu Rita begitu-begitu saja. Saya bosan dengan metode Bu Habibah ngajarnya kayak gitu. Tak tinggal turun gitu. Kan ada. Saya bosan dengan Pak Kasir. Akhirnya dia jadi pahlawan bertopeng. Pahlawan bertopeng. Karena Pak jam 89, 10 lagi Pak Joko ya. 89 10. Pak Joko ngomong apa? Ternyata ini ya kebebasan, bosan. Saya senang mengganggu teman-teman. Habisnya wajah mereka jadi unyu-unyu sih. Lucu-lucu. Nah, kesenangan gaweane usil kan? Kesenangan usil. Jahil. Ada anak-anak yang kayak gitu. Sehingga 5 kebutuhan dasar manusia ini jangan lupa Bapak Ibu yang tengah ada itu survival dan hidup. Itu kaitannya dengan ini. Lanjut, ini sudah pembelajaran kelima biar kelihatan. Ini penting. Nah, Bapak Ibu biar melihat 5 posisi kontrol sebagai Bapak Ibu guru hebat. Mari kita lihat. Jika suaranya kurang keras, mohon maaf tapi sudah dicoba. Saya ambil dari TNM dan juga di LMS, di YouTube dan Develop, di LMS Guru Penggerak. Monggo bisa dipelajari kaitannya dengan video 5 posisi terpanjangnya berada di posisi mana?
membuat rasa bersalah. Posisi kontrol sebagai teman. Lipsing AB meningkat, tidak hanya tapi ke AB. Lihat sampah umum, lihat sampah plastik, tidak hanya ambil, tapi juga dibuang. Nah, buang ke tempatnya. Itu lipsing AB. Nah, tambahin lagi saya, jadi ke tempat sampah, ke tempat sampah. Umum bu kalau mau digunakan itu sehingga nanti aktivitas milik saya adalah tolong ukurnya sampai lini masa. Terima kasih, semoga kita tetap selamat, sehat dan bahagia.
iya. Dari saya, mohon maaf bila ada salah dan bila terima kasih atas masukan kolaborasi dan diskusinya. Monggo setelah ini kita bisa sholat, kita bisa berkolaborasi di tema-tema berikutnya. Nanti silakan ada tema berikutnya, Bapak Ibu bisa siap-siap untuk profil pelajar Pancasila. Kita adakan begini Pak, biar nanti evaluasi mungkin besok atau pekan besok kita evaluasi fasilitator biar nanti lebih dalam. Apa sih fasilitator itu? Apa sih peran dari koordinator fasilitator itu di P5? Apa sih capaian-capaiannya? Jika kita kolaborasi kita nanti lebih masuk dan tidak ambiar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Cemiring. SMA maju bersama, hebat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyata untuk sebuah keyakinan kelas terkait dengan lipstick AB, lihat sampah umum, sampah plastik, ambil, buang ke tempat sampah. Kegiatan Jumat Berkah yang di SMA Cemiring, aksi nyatanya nanti lipstick AB, lihat sampah umum, sampah plastik, ambil dan ya, sementara di situ tidak apa-apa karena